Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan kita. Perkenalkan, saya Azwar Sang. Saya ingin berbagi materi bahasa Jepang yang saya pelajari secara mandiri atau belajar secara otodidak. Tapi tidak 100% otodidak karena saya juga memiliki guru untuk saya bertanya-tanya tentang pemahaman yang mungkin saya masih ragu. Sebelum lanjut materi, saya ingin menasihatkan untuk selalu mencatat materi-materi yang kalian pelajarin. Karena seberapa banyak pun materi yang kalian pelajarin, kalau tidak dicatat, itu mudah akan hilang. Mengikat hewan dengan tali, mengikat manusia dengan akal, dan mengikat ilmu dengan tulisan. Baik, langsung saja kita memasuki materi. Untuk pertama kali ini kita akan membahas tentang alfabet dalam bahasa Jepang atau huruf-hurufnya ya. Huruf atau alfabet dalam bahasa Jepang itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah huruf hiragana, kedua huruf katakana, dan yang ketiga adalah kanji. Mari kita bahas satu persatu. Di samping sebelah kiri itu terdapat tabel hiragana, a, i, u, e, o, kaki, ku, kiko, dan seterusnya. Jadi fungsi dari hiragana itu sendiri yaitu untuk menulis kata asli Jepang. Juga berfungsi untuk mengikuti huruf kanji supaya membentuk sebuah kalimat kata kerja dan kata sifat. Kemudian juga bisa digunakan sebagai partikel, juga digunakan sebagai furigana, yaitu untuk membantu cara membaca kanji. Biasanya furigana ditulis di atas huruf kanji atau di sebelah samping kanannya dengan tanda kurung. Baik, kita lanjut ke huruf katakana. Di sebelah kanan terdapat tabel huruf katakana, a, i, u, e, o, dan seterusnya. Dia berbeda dengan huruf hiragana. Huruf katakana itu sendiri berfungsi untuk menulis kata-kata asing yang telah diserap ke dalam bahasa Jepang, seperti nama seseorang, nama makanan, nama benda, nama tempat, dan lain-lain. Kemudian ada yang dinamakan dengan dakuten dan handakuten. Apa itu? Dakuten adalah tanda kutip 2 yang biasanya terletak pada huruf hiragana dan katakana dasar yang juga bisa disebut dengan tenten. Sementara handakuten adalah berbentuk seperti lingkaran kecil pada huruf hiragana dan katakana dasar yang bisa juga disebut dengan maru. Tenten hanya bisa digunakan pada huruf K, Sa, Ta, dan H. Sedangkan maru hanya bisa digunakan pada huruf H. Peletakan tenten dan maru pada huruf hiragana dan katakana dasar dapat merubah cara baca huruf tersebut. Perhatikan pada tabel di sebelah kanan. Baik, kita lanjut ke yon dan sokuon. Coba berusaha kamu pahamin dari contoh yang akan saya berikan. Juga jangan lupa untuk huruf ya, yu, yu, dan su itu ditulis dengan huruf kecil. Kalau kita menulisnya dengan huruf besar, maka bacanya tidak demikian. Baik, kita lanjut ke huruf yang terakhir, yaitu huruf kanji. Huruf kanji memiliki 2 cara pengucapan, yaitu onyomi dan kunyomi. Onyomi yaitu cara baca Mandarin, dan kunyomi adalah cara baca dari Jepang itu sendiri. Onyomi dan kunyomi juga memiliki beberapa ragam cara baca yang lain, tidak terbatas pada contoh ini ya. Nah, untuk huruf hiragana dan katakananya itu harus dihafal. Cara menghafalnya pun cukup mudah. Kita hanya perlu banyak latihan menulis, juga latihan membaca, sehingga diri kita terhafal dengan sendirinya. Coba kalian tuliskan dari soal-soal yang saya berikan ke dalam hiragana dan katakananya. Semoga dengan memperbanyak latihan, kalian bisa lebih cepat menghafal huruf-huruf hiragana dan katakananya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, lempar saja di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, mungkin saya akan mencari tahu dulu. Jika saya tetap tidak bisa menjawabnya, maka itulah keterbatasan ilmu saya. Jika ada kritik dan saran, saya terima dengan senang hati. Terima kasih. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang pola kalimat dasar. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.